Kak Elia, penyebutan Allah atau Allah itu sama nggak itu? Mau disebut Allah mau Allah kayaknya nggak masalah lah. Wong sebelum misalnya karena Allah itu identik dengan Islam kan. Islam kan baru ada di abad ke-7 toh, baru lahir di Siap, abad siap. ke-7. Nah, sedangkan yang Kristen, kamu dengarlah lagunya Kristen Koptik itu. Ya Allah, na jenainan judulnya. Nyebutnya Allah kok, tapi bukan kepada Allah SWT-nya Islam, tapi kepada Allah Sang Bapa bersama dengan firman dan rohnya Pantokrator. Shalom, saudara terkasih. Dalam video ini, Elia Mairan mengajak kita menelusuri bagaimana gereja Ortodoks, Katolik, dan Protestan tersebar ke seluruh dunia. Bukan untuk memperdebatkan, tetapi untuk melihat karya Tuhan dalam sejarah. Kiranya kita makin dewasa dalam iman, berkata benar dengan kasih, dan tetap menjadi terang Kristus dimanapun kita diutus. Kiranya Silakan melalui Yesus Seler. Di sini Kak, aku nggak mau menjustifikasi tentang agama Kristen, karena memang saya juga agama Kristen. Cuman saya pengen lebih banyak belajar lah, karena saya lihat kakak viral gitu untuk di TikTok, di media sosial gitu tentang pembelajaran Alkitab. Ini Kak, saya kan lagi beredar nih mendengar isu ataupun pembahasan mengenai gereja Ortodoks, terus mengenai pembelajaran dari ajaran Katolik maupun dari Kristen Protestan maupun sekarang yang timbul lagi karismatik. Saya mau tanya dong Kak tentang bagaimana sejarah dari penyebaran ajaran Ortodoks sama Katolik sehingga sampai sekarang timbul lagi perpecahan dari Katolik pecah ke menjadi Protestan seperti itu. Saya cuma tanya itu aja Kak. Dulu gereja itu cuma satu. Gereja yang satu itu disebut gereja yang Katolik karena Katolik itu sifat gereja. Dan dulu gereja Katolik itu punya 5 patriark. Ada yang di Roma, ada yang di Yerusalem, ada yang di Konstantinopel. Jadi ada 5 pusat kekristenan waktu itu ya. Ada 5 tempat. Ada yang dipimpin masing-masing Rasul Yakobus, Rasul Andreas, Markus, suksesinya Petrus dan lain-lain. Nah, kemudian pada tahun sebelum tahun 1054 itu sudah ada skisma-skisma kecil, itu sudah ada. Tapi pada tahun 1054 itu ada skisma besar, yaitu tentang filioque. Jadi Barat yang berpusat di Roma itu percaya bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan dari Putra. Tetapi Timur yang pusatnya di Konstantinopel, Bizantin pada masa itu, mengatakan Roh Kudus itu hanya keluar dari Bapa, bukan dari Putra. Ya, karena Bapa memperanakan Putra, Bapa menghembuskan rohnya. Jadi sumber Roh Kudus itu hanya Bapa. Nah, bertentanganlah Barat dengan Timur pada saat itu. Nah, kemudian Kesultanan itu menyerang Konstantinopel. Nah, Roma itu pada saat itu kan karena ada pusat kekristenan di Roma, Roma itu menawari kami mau membantu Konstantinopel kalau Konstantinopel mau tunduk di bawah Roma. Nah, paham ya? Roma ini secara patriark yang satu di Roma itu mengatakan kalau kami mau bantu Konstantinopel, kan ada bula yang dikirim di sana. Kalau kami mau membantu Konstantinopel, kalian harus tunduk kepada Roma. Konstantinopel nggak mau tunduk kepada Roma karena mereka berpikir kalau kami tunduk kepada Roma itu sama dengan bertukar iman karena pahamnya sudah berbeda dengan isu-isu filioque tadi bla 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 dan segala macam. Akhirnya Konstantinopel tumbang, jatuh ke tangannya Islam. Nah, sejak saat itu gereja yang di timur, gereja Roma gereja yang berpusat di Roma tadi kemudian disebut dengan Katolik Roma, tapi
yang tidak bersatu dengan Roma itu menyebutnya dengan gereja ortodoks. Makanya sekarang ada gereja ortodoks di Yunani, gereja ortodoks di Rusia, gereja ortodoks Koptik di Mesir. Nah, itu pusat-pusat kekristenan dulu itu. Nah, kemudian setelah berpecah tahun 1054, Roma yang di barat berpusat di Roma, timur pusatnya Konstantinopel tadi sudah tumbang, lalu jadi patriark-patriark kecil lagi ya, bertumbuh berkembang. Lalu pada abad ke-16 Luther memberontak ke gereja Katolik ya, dengan isu-isu misalnya indulgensia lah, kemudian pandangan Luther tentang gereja Katolik yang pada saat itu Luther melihat ada yang salah di dalam tubuh gereja. Makanya Luther itu memakukan dalilnya ya, sebagai bentuk protesnya dia. Nah, kemudian gereja itu memberi sanksi kepada Luther, mengekskomunikasi Luther dan lain sebagainya, yang kemudian berkelanjutan. Luther itu ketika protes kepada gereja Katolik yang Roma Ortodoks tidak terpengaruh. Ortodoks itu tetap bertumbuh di timur, tetapi Katolik ini harus menghadapi Luther. Nah, ketika Luther itu protes, maka pada akhirnya yang mengikuti aksinya Luther memprotes gereja pada masa itu, itulah gereja Protestan. Nah, gereja Protestan saat itu adalah Lutheran tradisional yang liturginya, cara ibadahnya itu masih mirip dengan gereja Katolik. Nah, sedangkan gereja Katolik sudah mengekskomunikasi Luther ya, karena Luther tuh dianggap bidat ya, tidak selaras dengan ajaran gereja gitu loh. Nah, Katolik tetap bertumbuh sebagaimana mestinya. Katolik menyebar, Protestan juga menyebar. Ketika Protestan menyebar, ada Luther, kemudian lahirlah tokoh-tokoh Protestan yang lain lagi. Ada Calvin, ada Zwingli, dan lain sebagainya. Di akhir modern ini, kemudian muncul lagi gereja-gereja yang tidak mau bersatu dengan Protestan, yaitu Lutheran, dan tidak bersatu dengan Katolik ataupun Ortodoks. Itulah gereja-gereja karismatik. Gereja-gereja yang mengedepankan karismata gitu. Jadi memang itulah pertumbuhan gereja dari awal, singkatnya begitu, panjangnya ya. Iya sih Kak, karena memang kan banyak simpang siur juga kan tentang ajaran-ajaran mereka, belum juga dapat di lingkungan kita teman-teman yang dari aliran ortodok mereka menyimpulkan sendiri, dan juga dari Katolik menyimpulkan sendiri, jadi nggak dapat jalan tengah. Sehingga kan di sini kan aku lihat Kakak seperti menjelaskan secara rinci tentang apa yang memang dibahas dan juga bagaimana latar belakang dan sejarahnya. Nah cuman Kak, ini kan aku masih pengen belajar mendengar lagi ya Kak. Boleh nggak Kak, aku tetap di atas gitu buat mendengar penjelasan dari Kak, karena memang kita butuh pembelajaran lagi gitu Kak. Karena aku salut juga sama Kakak gini, masih usia muda cuman pemahamannya itu jauh dari orang-orang yang berusia lebih dewasa dari Kakak seperti itu. Salut aja sih. Tapi nggak apa-apa kan Kak kalau kita tetap di atas gitu, aku mau mendengar lagi gitu. Lebih mau mempelajari lagi, karena hal-hal yang seperti ini yang memang perlu anak-anak muda Kristiani lebih paham, sehingga teman-teman juga di luar sana ketika ditantang debat ataupun diskusi oleh teman-teman dari agama lain lebih paham dan tidak simpang siur seperti itu Kak. Ya, kamu kalau mau menyimak kamu boleh di bawah saja ya. Soalnya jaringan saya tuh kadang macet kalau ada yang naik di atas lebih dari satu orang. Apalagi yang bertahan. Nanti kalau kamu merah saya ikutan merah. Gitu ya. Jadi kalau mau nyimak di bawah aja ya. Oke, siap-siap Kak. Oke, ya. Makanya saya kadang Timothy tuh minta naik tuh. Timothy tuh teman saya ya. Terus saya nggak naikin. Karena dia tuh jaringannya sering merah, itu mengganggu jaringan saya. Jadi yang lain juga terkena dampaknya gitu loh. Shalom, selamat malam Kak Elia. Ya, malam. Silakan Pak. Ini Kak Elia, saya kan ikuti selama ini Kak Elia Jair. Jadi saya itu Kristen, cuma saya masih bingung gini Kak Elia. Mungkin ini pertanyaan saya bodoh atau terlalu nggak masuk akal, tapi daripada saya bingung sendiri, mendingan saya bertanya gini. Allah Bapa itu kalau boleh tahu, tapi mohon maaf ini Kak Elia ya, saya pemahaman yang sempit ini, mohon maaf, sangat dangkal pemahaman saya.
Allah Bapa Makanya itu cerai lagi, sebenarnya dari Bapak. mana Apakah sih? cerai gitu? Kayak apa? Apakah Bapak Allah cerai gitu? Bapa enggak. Oh, enggak. Lalu? Eh, eh, Allah Bapa itu dari mana asalnya itu, Kakak Elia? Bapak itu tidak berasal, Allah itu tidak berasal. Dia memenuhi segala sesuatu. Transenden. Eh, dan nggak ada yang tahu dari keberadaan Tidak Allah itu ada ya. yang tahu. Tapi dia diketahui melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Makanya melalui Yesuslah kita bisa mengenal siapa Bapa. Makanya Baik, Tuhan baik. Yesus berkata dalam Yohanes 14:6, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, yang tidak mungkin bisa kamu hampiri itu kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus adalah tangga bagi kita untuk sampai kepada Bapa yang tidak terhampiri itu. Tuh, makanya dikatakan Tuhan Yesus adalah imam besar agung. Imam besar itu adalah pengantara. Jadi kita ini diperantarai oleh Kristus kepada Bapa yang tidak kelihatan. Memang Bapa itu nggak bisa kita lihat. Bapa itu transenden kok. Baik, Kak Elia. Terus eh, ada nggak di Alkitab yang mengatakan kalau setelah Yesus pergi ada lagi nabi atau apa yang Udah nanti ada melanjutkan? nabi itu, udah ada. Yang dijanjikan itu Roh Kudus, Parakletos yang lain. Nggak ada nabi, Pak. Nabi setelah Yesus itu nabi palsu, Pak. Siap, siap. Terus ini, Iya. Kak Elia, apa? Kalau di Protestan itu kan ada pendeta, ada majelisnya, penatua, siamaas gitu. Nah, kalau penatua atau siamas itu dia sudah beristri, tapi dia ganggu istri orang lagi sampai tidur-tiduran gitu. Gimana tuh, Pak? Ya nggak boleh lah, harus diberi sanksi. Gitu. Nggak boleh itu. Tapi dia orangnya yang apa namanya siamas itu atau penatua itu dia berkhotbah di rumah-rumah gitu loh. Sedangkan dia sendiri berzina. Nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kita yang dengar firman itu kayak apa tuh jadinya, Kak Elia? Ya nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Ya kita jangan ikuti lah. Kau pikir karena dia penatua berbuat dosa lalu kau ikuti dia buat dosa. Nggak boleh. Siap, siap, siap. Jadi Kak Elia itu Allah Bapa itu nggak ada yang tahu ya dari mana lah dia gitu ya. Iya. Nggak ada yang tahu. Tapi kita bisa mengenali dia melalui firman-Nya yang jadi manusia itu. Kak Elia, penyebutan Allah atau Allah itu sama nggak itu? Mau disebut Allah mau Allah kayak nggak masalah lah. Wong sebelum misalnya karena Allah itu identik dengan Islam kan. Islam kan baru ada di abad ke-7 toh, baru lahir di abad Siap. ke-7. Nah, sedangkan yang Kristen, kamu dengarlah lagunya Kristen Koptik itu. Ya Allah, na 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 na, jenainan judulnya. Nyebutnya Allah kok, tapi bukan kepada Allah SWT-nya Islam, tapi kepada Allah Sang Bapa bersama dengan firman dan rohnya Pantokrator. Gitu. Iya, Jadi iya. nggak masalah Pak ya. Gitulah. Oke. Terakhir Kak Elia, kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang, Betul. harusnya apakah dalam maaf doa yang harus kita sampaikan entah itu pagi atau malam atau subuh kita sebutnya yang lengkapnya itu Tuhan Yesus atau Yesus aja? Ya Tuhan
Tuhan Yesus kan mengajarkan, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi kita menyebut dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kan Yesus itu Tuhan. Jadi Tuhan Yesus. Baik, Gitu. siap. Di dalam nama Tuhan itu kami berdoa kepada Bapa. Amin. Iya. Amin. Makasih Kak Elia. Oke. Ya. Gitu ya. Jaringanmu merah. Ya. Iya ya. Bagaimana Kak kalau misalkan pasangan kita kan meninggalkan kita, seperti dia menghilang, terus bagaimana itu Kak? Kalau cerai bagaimana? Ya kalau dia udah menghilang ya menghilanglah ya. Besarkanlah anak-anakmu sendirian. Jadi nggak bercerai, aduh. Ya nggak bercerai kan. Jadi tadi bagaimana kan Kak Rasul kalau Paulus gitu? Rasul Paulus sudah nasihati dalam satu Oh, iya, pasal tadi, ya hidup sendiri atau berdamai, kan gitu solusinya. Nggak ada disuruh kawin lagi lah kau, Oh nggak iya, ada. siap. Ya, Siap. Oke, thank you Kak. Makasih. ya. Kau nih cerai aja kerjaanmu. Silakan Novi. Halo Novi. Ya gitu ya, jadi solusi yang dikasih Rasul Paulus tuh nggak ada. Ketika kamu bercerai karena zina maka kawin lagi lah, nggak ada begitu. Kecuali kalaupun kamu mengizinkan pernikahan karena zina, perceraian karena zina itu, misalnya begitulah, katakanlah begitu. Jangan nikah lagi. Tapi kalau sudah terlanjur nikah lagi, bagaimana Elia? Minta ampun sama Tuhan dan tetap di dalam pernikahan itu. Kiranya melalui penjelasan Elia Mairen, kita diingatkan bahwa Tuhan bekerja dalam setiap musim sejarah gereja. Walau berbeda tradisi, kita tetap satu dalam Kristus. Mari hidup dalam kasih, setia pada firman, dan menjadi terang bagi dunia sampai Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita.